Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kita akan membahas kembali soal-soal sumber energi alternatif part kedua. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah gas alam merupakan bahan bakar fosil yang sekitar 90% komponen penyusunnya berupa metana. Salah satu produk hasil gas alam yang lebih ramah lingkungan adalah, oke, kita lihat jawabannya. Gas alam yang lebih ramah lingkungan itu adalah CNG, Compressed Natural Gas. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, berikut yang merupakan alasan gas alam awalnya tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi. Oke, yang A, menghasilkan polusi yang sangat tinggi dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya. Yang B, ketersediaannya di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. C, harganya sangat mahal. D, ketersediaannya di alam dekat dengan kota. Yang E, menyumbang emisi karbon yang besar. Jadi berdasarkan materi pembelajaran tentang gas alam, jadi yang A itu menghasilkan polusi yang sangat tinggi itu salah, karena polusinya malahan lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan minyak mentah, minyak bumi. Kemudian yang B, ya bisa jadi ketersediaan di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Yang C, harganya sangat mahal. Kalau dilihat, diamati, harganya mungkin masih sama dengan energi fosil lainnya ya. Yang D, ketersediaannya di alam dekat dengan kota. Belum nampak yang dekat dengan kota. Kemudian yang E, menyumbang emisi karbon yang besar. Nah, E juga salah karena menyumbang emisi karbon yang rendah. Nah, ini jawabannya. Awalnya, gas alam tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi karena cadangan gas alam di Indonesia berada di wilayah terpencil yang jauh dari konsumen. Maka jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, berikut yang merupakan komponen penyusun gas alam adalah, oke, kita lihat komponen penyusun gas alam itu ada metana CH4, etana C2H6, propana C3H8, butana C4H10, air H2O, karbon dioksida CO2, hidrogen sulfida H2S. Maka yang ada di opsi jawaban itu pada jawaban D, etana, metana, dan hidrogen sulfida. Oke, selanjutnya PLTA, menggunakan air sebagai sumber energi dengan cara menampung air pada kanal-kanal kecil yang di dalamnya terdapat turbin. Saat air mengalir, turbin akan berputar dan generator bergerak, sehingga menghasilkan energi listrik. Perubahan energi yang terjadi pada PLTA tersebut adalah, kita lihat jawabannya. Nah, itu dia. Pada PLTA terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi air itu bergerak memutar turbin, itu adalah energi kinetik. Nah, dengan adanya turbin itu bergerak, dia menghasilkan energi listrik. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, suatu wilayah di Indonesia memiliki banyak sungai yang beraliran deras. Keadaan tersebut mendukung untuk dikembangkannya pembangkit listrik karena, jika sungainya besar dan alirannya deras, itu maka debit airnya banyak, stabil, dan arusnya deras yang bisa berguna untuk mendorong turbin. Bisa mampu potensial untuk dibuat PLTA.
Maka jawabannya adalah jika sungainya alirannya deras, debit airnya stabil dan arusnya deras. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi panas bumi. Hal tersebut karena Indonesia memiliki jika panas bumi itu identik dengan gunung api ya. Jadi jawabannya adalah panas bumi itu banyak ditemukan pada gunung api. Tidak mungkin opsi B, C, D, E ditemukan panas bumi. Yang panas bumi itu pasti pada opsi jawaban A. Selanjutnya, faktor berikut yang mendukung masyarakat pedesaan dapat menggunakan sumber energi biomassa adalah sumber energi biomassa ini adalah memanfaatkan bahan baku dari lokal dari sekitarnya, biasanya berupa limbah tanaman maupun kotoran hewan. Jadi kita lihat jawabannya. Nah, faktor pendukung penggunaan biomassa itu antara lain ketersediaan sumber daya lokal yang melimpah, manfaat lingkungan, dan biaya yang relatif terjangkau. Jadi jika konteksnya di sini masyarakat pedesaan, maka jawabannya lebih ke arah C. Sumber energinya mudah diperoleh untuk penggunaan sumber energi biomassa. Selanjutnya, ini suatu wilayah di Indonesia mayoritas penduduknya berpotensi sebagai peternak sapi. Kotoran sapi yang dihasilkan di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan. Hal itu akan berdampak pada kadar gas rumah kaca di atmosfer. Solusi yang tepat untuk kotoran sapi yang dihasilkan di wilayah tersebut adalah, jadi kotoran sapi ini jika terlalu banyak, dia bisa menyebabkan kadar gas rumah kaca meningkat di atmosfer. Oleh karena itu, ada lebih baiknya di suatu desa itu dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif. Membuat wadah sebagai tempat pembuangan kotoran sapi bisa, tapi tidak termanfaatkan. B. Mengolah kotoran sapi tersebut sebagai sumber energi biogas. Ini lebih tepat yang B. Kalau yang C, mengolah kotoran sapi tersebut untuk biodiesel, kotoran sapi tersebut bisanya digunakan sebagai sumber energi biogas. Jadi jawabannya adalah B. Mengolah kotoran sapi tersebut sebagai sumber energi biogas.